Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan praktikum mengenai kesadaran total dan CA, yang mana titrasi kali ini metodenya yaitu kompleksometri. Alat yang kita gunakan ada buret, statif, beker glass, Erlenmeyer, corong. Regen-regen yang kita gunakan ada CaCO3, kemudian ada Aquades, ada buffer NaOH, ada EBT, ada Murexit, ada baku sekunder NaETA 0,01 m, sampel, serta buffer pH 10. Pertama-tama kita isi dulu buretnya dengan larutan baku sekunder, yang mana baku sekundernya yaitu NaEDTA. Ini baku sekunder NaETA 0,01 m kita tuangkan dulu ke dalam beker gas untuk memudahkan kita mengisi ke dalam buret. Kita isi dulu buretnya dan pastikan keran pada bagian bawah dalam keadaan posisi tertutup. Pada bagian bawah keran ini harus terisi dengan larutan baku sekundernya. Jadi jangan sampai ada gelembung udara. Di sini sudah kita isi dengan membuka kerannya dan skalanya ini berada di titik 0. Lalu lanjut kita akan memipet larutan-larutan yang akan kita ukur. Jadi pertama-tama kita akan melakukan standarisasi larutan EDTA 0,01 m dengan larutan CaCO3 0,01 m. Jadi di sini CaCO3 berlaku sebagai baku primer. Nanti baku primer CaCO3 yang kita pipet sebanyak 5,0 ml menggunakan pipet volume. Lalu nanti kita tambahkan dengan Aquades. Lalu kita tambahkan 2 ml buffer pH 10 dan indikator EBT sepucuk sendok. Lalu nanti kita titrasi dengan larutan EDTA sampai terjadi perubahan warna dari merah anggur sampai biru. Kita memasukkan larutannya itu melewati dinding tabung. Lalu kita tambahkan Aquades kurang lebih sampai tanda 50 ml. Kemudian lalu mari kita tambahkan dengan 2 ml buffer pH 10. Nah, ini kita tambahkan 2 ml buffer pH 10. Tambahkan buffer pH 10, lalu kita tambahkan dengan indikator EBT sebanyak sepucuk sendok. Berwarna ungu, nanti titik akhir titrasinya akan berwarna biru. Nah, untuk penetapan total, regen-regen yang kita tambahkan sama seperti standarisasi. Jadi nanti 100 ml sampel kita masukkan ke dalam Erlenmeyer ini, lalu nanti ditambahkan 2 ml buffer pH 10, lalu sepucuk sendok indikator EBT. Lalu nanti kita titrasi sampai terjadi perubahan warna dari merah anggur sampai biru. Sudah 100 ml kita masukkan ke Erlenmeyer. Kita
kita tambahkan 2 ml buffer pH 10. Nah, lalu kita tambahkan indikator EBT. Kita catat volume titrasi dari perubahan warna merah anggur sampai biru. Sampel CA, kita akan memipet sampel sebanyak 100 ml menggunakan pipet volume, lalu nanti kita tambahkan 2 ml buffer NaOH, lalu sedikit indikator Murexit. Lalu nanti kita titrasi dengan larutan EDTA yang ada di buret dari warna merah menjadi ungu. Ya, sudah kita pipet 100 ml, lalu kita tambahkan 2 ml buffer NaOH. Nah, ini 2 ml buffer NaOH kita pipet. Sepucuk sendok indikator Murexit. Ini nanti kita lihat dari warna merah menjadi ungu. Setelah kita lihat, kita catat skala awal buratnya tadi, yaitu titiknya pada 0,0 mili. Nah, ini warna sebelum dititrasi untuk standarisasi larutan EDTA menggunakan larutan CaCO3 dengan titik awal 0,0. Atur buratnya dengan tetesan yang konstan. Nah, ini warna titik akhir titrasinya ya, berwarna biru. Berbeda dengan warna yang sebelum, yaitu berwarna ungu. Untuk standarisasi. Lanjut untuk yang penetapan total. Ini warna awal sebelum dititrasi. Titik akhir titrasi nanti akan berwarna biru. Jangan lupa dicatat skala titik awal titrasinya. Ini adalah warna sampel penetapan total, penetapan kesadahan total berwarna biru. Lalu kita catat titik akhirnya. Nah, ini adalah untuk penetapan kadar Ca. Warna awal sebelum dititrasi berwarna merah. Lalu nanti warna titik akhir titrasinya yaitu berwarna ungu. Jangan lupa dicatat dulu titik awal titrasinya.
sudah kita titrasi berwarna ungu untuk penetapan kadar Ca. Jangan lupa dicatat data dalam botol, terutama data baku primer. Di sini data yang perlu kita butuhkan dalam membuat CaCO3 100 ml ini ditimbang 0,1012 gram dengan BM 100,09. Jadi ini penting untuk data yang kita butuhkan untuk menghitung kadar kesadaran total, Ca dan Mg. Tadi setelah kita telah melakukan titrasi, kita tulis data-data. Di sini berat CaCO3 yang kita buat dalam larutan 100 ml itu 0,1012 gram dengan BM 100,09. Tadi volume titrasi standar pada saat standarisasi sudah kita kurangkan dari titik akhir titrasi dikurang titik awal titrasi sebanyak 5,6 ml. Kemudian untuk volume titrasi penetapan kesadaran total sudah kita kurangkan dari titik akhir titrasi dikurang titik awal titrasi sebanyak 6,1 mili. Kemudian untuk titrasi penetapan Ca sudah kita kurangkan juga dari titik akhir titrasi dikurang titik awal titrasi sebesar 2,5 ml. Untuk volume pipet CaCO3 tadi 5,0 mili dan volume pipet sampelnya yaitu 100,0 ml. Nah, di sini kita pertama kali mengukur baku primer CaCO3 dulu. Untuk mencari molaritas CaCO3, kita menggunakan rumus M sama dengan B per V kali BM. Nah, di sini kita masukkan rumusnya 0,1012 dibagi 0,1 liter dikali 100,09. Jadi molaritas CaCO3-nya yaitu 0,0101 M. Hasil perhitungan baku sekunder NaEDTA V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Volume pipet CaCO3 dikali M CaCO3 sama dengan volume titrasi standarisasi dikali M EDTA. Nah, 5,0 merupakan volume pipet CaCO3, 0,0101 M adalah molaritas CaCO3, dan volume titrasi standarisasinya 5,6 mili, dan yang kita cari molaritas eta. Nah, dari kita menghitung 5,0 dikali 0,0101 dibagi 5,6 didapatkan molaritas EDTA 0,0090 M. Nah, lanjut ke perhitungan kesadaran total menggunakan rumus ppm CaCO3. Nah, ini untuk kesadaran total senilai 54,95 ppm. Untuk kadar Ca dengan rumus volume titrasi penetapan Ca 2,5 mili, molaritas eta 0,0090, BaCa-nya 40 dikali 1000 dibagi mililiter sampelnya 100 mili didapatkan kadar Ca-nya 9 ppm. Kemudian menghitung kadar Mg, kita menggunakan rumus volume titrasi penetapan total yang 6,1 mili dikurang volume titrasi penetapan Ca yaitu 2,5 mili lalu dikali molaritas eta 0,0090 didapatkan lalu dikali BAMG 24,3 dikali 1000 dibagi mililiter sampelnya 100,0 mili. Lalu didapatkan hasil untuk kadar Mg yaitu sebesar 7,87 ppm.